Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas guru besarnya Wahabi dalam akidah, yaitu Fir'aun. Hal ini berawal dari sebuah komentar di channel kami yang mengatakan kurang lebih begini: Fir'aun saja tahu Allah ada di atas langit, atau Fir'aun saja mengakui Allah ada di atas langit. Dan ternyata memang ada di dalam tafsir-tafsir Wahabi yang mengatakan demikian, dan juga di dalam tulisan-tulisan Wahabi. Contohnya ini, ada tulisan berjudul Fir'aun mendustakan Allah berada di atas langit. Yang kedua malah lebih jelas lagi, Fir'aun saja tahu Allah berada di atas langit. Coba kalau pengen tahu yang sebenarnya nanti di googling ya, sesuai dengan judul tersebut. Nah, dari dua tulisan ini isinya adalah menjadikan Fir'aun atau menjadikan perkataan Fir'aun sebagai hujjah bahwa Allah ada di atas langit. Jadi Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang menolak Tuhan, itu oleh Wahabi dijadikan dalil akidahnya, dijadikan guru besarnya di dalam akidah. Mosok dalam akidah kok berguru kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, ternyata orang yang menjadikan Fir'aun sebagai guru dalam akidah, guru besar dalam akidah itu ada sejak zamannya Imam Ar-Razi. Mereka itu adalah musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, di zaman sekarang yang menjadikan Fir'aun sebagai guru besar di dalam akidahnya adalah Wahabi yang mengaku Salafi. Bisa jadi akidah Wahabi dan musyabbihah ini mirip atau bahkan sama, atau memang Wahabi ini kelanjutan dari akidah musyabbihah yang sudah diketok oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa musyabbihah ini sesat, menyesatkan. Lalu kenapa Fir'aun itu dijadikan guru besar atau dijadikan inspirator oleh kaum musyabbihah atau kaum Wahabi? Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Fir'aun ingin membangun bangunan yang tinggi untuk melihat Tuhan. Nah, ayatnya ini artinya, dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Surat Al-Mu'minun ayat 36 ayat 37. Menurut kaum musyabbihah, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan ada di atas langit. Hujahnya adalah sebagaimana berikut. Fir'aun mengetahui Allah di langit itu dari Nabi Musa. Di dalam ayat itu ada penjelasan bahwa Fir'aun ingin membangun bangunan yang tinggi untuk melihat Tuhan Nabi Musa. Lah, ini menunjukkan, kata musyabbihah, bahwa Nabi Musa itu mengatakan kepada Fir'aun bahwa Tuhannya ada di langit, sehingga Fir'aun ingin tahu, ingin naik ke langit untuk melihat Tuhan Nabi Musa. Hujjah kaum musyabbihah yang kedua adalah fitrah manusia yang paling kafir pun ketika mencari Allah, ketika mencari Tuhan, dia mencari ke langit, mencari ke atas langit. Jadi kata kaum musyabbihah termasuk kaum Wahabi pada masa ini seperti Ustadz Firanda, beliau mengatakan bahwa fitrah manusia itu akan mencari Tuhan ke atas langit. Buktinya ketika berdoa maka akan menghadap ke langit. Termasuk Fir'aun ketika berbicara tentang Tuhan, mencari Tuhan, dia mencari ke langit. Karena kata musyabbihah dan kaum Wahabi, memang fitrah manusia itu akan mencari Tuhan, akan menghadap Tuhan ke langit, ke atas langit. Termasuk orang yang paling kafir seperti Fir'aun. Lalu bagaimana bantahan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, begini bantahan Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Kata beliau, yang pertama, hanya orang bodoh yang menjadikan perkataan Fir'aun sebagai hujjah di dalam akidahnya. Jadi orang yang berhujjah dengan perkataan Fir'aun ini termasuk orang yang bodoh menurut Imam Ar-Razi. Yang kedua, menjadikan Fir'aun sebagai hujjah akidah adalah tanda nyata dari kesesatan akidah tersebut. Jadi kalau ada orang berhujjah atau berdalil tentang akidah mereka, kemudian yang dijadikan dalil adalah perkataan Fir'aun, maka kata Imam Ar-Razi, hal tersebut bukti nyata bahwa akidah orang tersebut akidah yang sesat dan menyesatkan. Baik, bantahan berikutnya dari Imam Ar-Razi.
Tidak ada dalil yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Nabi Musa itu mengatakan Allah ada di atas langit. Malah yang ada, Nabi Musa itu menjelaskan bahwa Tuhan yang berhak disembah itu adalah Tuhan pencipta. Coba lihat saja 3 ayat yang saya tampilkan ini. Di sini nggak ada yang menjelaskan bahwa Nabi Musa itu memberitahu kepada Fir'aun bahwa Tuhan ada di atas. Di sini malah menjelaskan Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan kalian, Tuhan bapak-bapak kalian, Tuhan arah timur, Tuhan arah barat, dan Tuhan segala jagat raya. Maka bisa difahami orang yang mengatakan Allah ada di atas langit, Allah ada di arah atas, itu berarti berakidah mengikuti akidahnya Fir'aun. Sedangkan orang yang mengatakan Allah adalah sang pencipta, pencipta langit, pencipta bumi, tidak menentukan ada di arah mana, tidak menempatkan Allah di atas langit, apalagi duduk di atas langit, berarti mengikuti akidahnya Nabi Musa alaihissalam. Bantahan berikutnya dari Imam Ar-Razi adalah apa yang dikatakan Fir'aun tentang sifat Allah belum tentu dari Nabi Musa. Penjelasannya begini, Fir'aun kan mengatakan bahwa dia ingin naik ke langit dengan cara membangun bangunan yang tinggi untuk melihat Allah. Nah, kata kaum Musyabbihah ini menunjukkan bahwa Fir'aun ini tahu Allah di atas langit, tahu Tuhan ada di atas langit itu dari perkataannya Nabi Musa. Maka dibantah oleh Imam Ar-Razi, ya tidak bisa demikian. Kata Imam Ar-Razi, belum tentu Fir'aun mengatakan bahwa Allah ada di atas langit itu tahu dari Nabi Musa. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi memang Fir'aun itu berkeyakinan seperti keyakinan Musyabbihah. Andaikan Fir'aun itu meyakini ada Tuhan, maka Fir'aun itu meyakini Tuhan ada di atas langit. Memang dari sononya, memang dari Fir'aunnya, dari keyakinan Fir'aunnya, bukan dari Nabi Musa. Apalagi tidak ada penjelasan yang jelas bahwa Nabi Musa mengatakan Tuhan ada di atas. Yang Nabi Musa katakan Tuhan pencipta langit, pencipta bumi, Tuhan kalian, Tuhan bapak kalian, Tuhan timur, Tuhan barat. Dan nggak ada yang menjelaskan Tuhan ada di atas langit. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kaum Musyabbihah termasuk Wahabi, Ustadz Firanda dan lain sebagainya mengatakan fitrah manusia itu mengatakan Allah ada di atas langit. Imam Ar-Razi menjawab, iya betul, ada fitrah manusia yang mengatakan bahwa Allah itu ada di atas langit. Tapi itu fitrahnya orang bodoh seperti Fir'aun. Adapun fitrahnya orang yang tidak bodoh, akidahnya yang selamat dari Musyabbihah, dari akidah Wahabi mengatakan bahwa Allah itu bukan berada di atas langit, bukan berada di atas arsy. Allah ada pada zatnya sendiri. Allah ada tanpa tempat. Lalu bagaimana dengan kita ketika berdoa menghadapkan tangan ke langit? Kata para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi mengatakan kita berdoa menghadapkan tangan ke atas itu bukan berarti Allah ada di atas. Tetapi karena atas itu adalah kiblatnya doa. Ada juga yang mengatakan karena arah atas itu adalah tempat turunnya rahmat. Jadi ketika kita susah, ketika kita tadarru kepada Allah, kita menghadapkan tangan kita ke atas itu bukan berarti Allah ada di atas. Sebagaimana ketika kita sholat menghadap Ka'bah, bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Atau ketika kita sujud ke tanah, bukan berarti Allah ada di tanah. Baik, kita lanjutkan. Dari pemaparan tadi bisa kita pahami bahwa Fir'aun itu adalah guru besar akidah Wahabi atau inspirator dari akidah Wahabi yang mengatakan bahwa Allah ada di atas langit secara hakiki. Allah kata mereka bertempat, yaitu ada di atas langit secara hakiki. Terakhir, cuma ingin nanya kepada teman-teman Wahabi, yakinkah kalian ingin mengikuti jejak langkah Fir'aun? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Juga terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like.